Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Al-Hakim dari kelas 2T4TA. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu untuk praktikum kedua mengenai kontrol kecepatan profesional integral. NRP saya 21226010. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Di sini kita masuk pada pendahuluan di mana kontrol kecepatan profesional integral yaitu kecepatan motor DC yang dikendalikan menggunakan sistem kontrol kecepatan integral. Dan diagram bloknya sendiri yaitu sistemnya loop tertutup, di mana kombinasi dari kontrol kecepatan integral diferensial, di mana untuk mengontrol lane, yaitu lane tersebut ada dua macam, yaitu orde 1 dan orde 2, di mana untuk yang orde 1 yaitu mewakili kecepatan motor dan orde 2 yaitu dengan posisi. Dalam melakukan percobaan praktikum, kita digunakan untuk mendesain pengontrol profesional integral, di mana KP adalah keuntungan profesional dan KI adalah penguat integral dan BSP adalah bobot set point. Dan transfer loop tertutup fungsi dari referensi kecepatan R ke motor sudut output kecepatan omega N adalah kita dapat menerapkan kecepatan dan bentuk respon. Dan kecepatan bentuk respon itu bisa di underdamp, undamp, critically damp, dan overdamp. Dan di saat dia lebih dari 1 maka dia sifatnya overdamp, dan di saat dia kurang dari 1 maka sifatnya critically damp, dan di saat dia lebih dari 0 kurang dari 1 maka sifatnya underdamp. Oke, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Di sini yaitu saat kelompok kami melakukan percobaan pertama, yaitu langkah pertama dengan mencari nilai K dan tau-nya dengan merata-ratakan hasil dari percobaan sebelumnya. Dan di sini untuk rata-rata dari nilai K-nya yaitu ketemu dengan hasil 28,45 dan tau-nya 0,19. Kemudian setelah kita menghitung nilai K dan tau tersebut, kita yaitu selanjutnya menghitung nilai KP-nya, yaitu dengan hasilnya 0,12513, di mana KP sama dengan min 1 plus 2 dikali 0,75 dikali 16 dikali nilai tau-nya yaitu 0,19 dibagi 28,45 sama dengan 0,12513. Kemudian setelah kita menghitung nilai KP-nya, maka kita akan mencari nilai KI-nya, yaitu sehingga didapatkan 1,7097, di mana KI sama dengan 16 dikali 16 dikali 0,19 dibagi 28,45 sama dengan 1,7097. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini di saat kita setelah menghitung hasil dari nilai KP dan KI-nya, dan di sini saat kelompok kami mengambil data pertama yaitu dengan memasukkan respon sinyal, yaitu berikut ini hasil dengan nilai amplitudo 25, frekuensi 0,4, dan untuk nilai KP-nya 0,1251, KI-nya 1,709, dan di saat BSP sama dengan 0 dan offset sama dengan 100. Dan berikutnya kita mencari yaitu Bentim, yaitu untuk mencari transfer function kecepatan respon, di mana rumus GT sama dengan K dalam kurung KP dikali BSP plus KI dibagi tau S kuadrat plus KI dikali KP plus 1 S plus K dikali KI, sehingga didapatkan 28,45 yaitu dari nilai K nya, sehingga didapatkan
48,64 per 0,19 S kuadrat plus 4,56 plus 48,64. Kemudian untuk hasil yang kedua yaitu dengan nilai amplitudo 25, frekuensi 0,4 dan KB-nya 0,1251 dan KI-nya 1,709 dan di saat BSP sama dengan 1 dan offset sama dengan 100. Kemudian kita menghitung untuk gain tim kecepatan respon yaitu transfer function-nya sehingga didapatkan 52,54 dibagi 0,9 S kuadrat plus 4,56 plus 48,64. Kemudian kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Dan di sini saat kelompok kami yaitu mengambil data yang kedua yaitu berikut ini untuk hasil respon sinyal dengan nilai amplitudo 25, frekuensi 0,4 dan KP-nya 0,151 dan di saat KI sama dengan 0 dan KP-nya di sini yaitu belum diubah dan di saat BSP sama dengan 1 dan offsetnya sama dengan 100. Kita menghitung untuk gain tim kecepatan respon yaitu untuk mencari transfer function-nya yaitu sehingga didapatkan 3,58 per 0,19 S kuadrat plus 4,56. Kemudian untuk data yang kedua yaitu berikut ini dengan respon sinyal berikut ini dengan amplitudo 25, frekuensi 0,4 dan KP-nya 585 di saat KI sama dengan 0 dan KP-nya sudah diubah dan di saat BSP sama dengan 1 offsetnya yaitu 100. Kemudian kita menghitung yaitu gain tim kecepatan respon yaitu untuk mencari transfer function dan sehingga didapatkan 16,64 per 0,19 S kuadrat plus 4,56 dan kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Setelah kita mendapatkan nilai KP dan KI-nya dan GT, selanjutnya kita mencari nilai overshoot-nya di mana respon sistem melebihi nilai set point atau nilai stabil. Setelah ada perubahan input dan untuk mengukur seberapa jauh respon sistem melebihi nilai set point yang kita inginkan dan mencapai nilai set point tersebut dengan rumus percent overshoot yaitu sehingga didapatkan overshootnya yaitu 2,7182 dikali min 0,75 dikali 3,14 dan hasilnya yaitu 2,842. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulan dari praktikum percobaan kali ini yaitu dalam kontrol profesional integral dapat digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dengan baik dan nilai parameter profesional integral yang optimal tergantung pada karakteristik motor dan penting untuk menyeimbangkan nilai KP dan nilai KI-nya untuk mencapai respon kecepatan motor yang optimal. Kemudian untuk pengaruh KP yaitu meningkatkan KP mempercepat respon motor dan mengurangi steady state error. KP yang terlalu tinggi menyebabkan overshoot dan isolasi pada respon motor. Dan untuk pengaruh KI yaitu meningkatkan KI memperkecil steady state error. Dan KI yang terlalu tinggi menyebabkan respon motor lambat dan overshoot. Dan sekian untuk presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.